Mending lokalisir masalah dan galbaikan di satu aplikasi. Banyak orang takut ambil pinjaman karena termakan mitos yang simpang siur. Padahal kataku, utang adalah bagian dari sistem ekonomi yang nggak terpisahkan. Contohnya, utang PT Indo Tambang itu 7 triliun, utang Goto 16 triliun, bahkan perusahaan telekomunikasi terbesar, PT Telkom, punya utang 126 triliun. Ini semua informasi publik, jadi bukan dibuat-buat. Dan kalau perusahaan yang sebesar itu aja punya utang banyak, apalagi kita yang masih kecil pasti nggak lepas dari utang. Maka dari itu, aku udah ngumpulin beberapa mitos tentang pinjaman yang bisa jadi bikin salah persepsi, karena aku pribadi udah pakai pinjaman sejak pertama kali kerja di tahun 2014. Jadi udah 10 tahun aku pakai utang dan terbukti baik-baik aja. Toh udah ngumpulin beberapa aset juga. Makanya mitos tentang pinjaman ini, mitos atau fakta ya? Dan kalau kamu suka dengan pembahasan kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andre Tuan upload video-video baru. Mitos pertama, kartu kredit adalah kartu utang. Banyak orang berpikir kalau yang namanya kartu kredit bisa bikin utang menumpuk, cash flow terganggu, dan hidup makin kacau. Faktanya, aku dapat banyak banget benefit dan reward dari penggunaan kartu kredit, termasuk tiket pesawat dan ruang tunggu bandara gratis. Dan cara pakainya itu simple banget. Di level paling basic, kamu bisa pakai kartu kredit untuk kelola arus kas jadi lebih baik. Semua billing recurring seperti PDAM, internet, pulsa handphone, langganan YouTube ataupun streaming platform, membership gym, bahkan bayar-bayar online bisa di-set untuk transaksi pakai kartu kredit. Nggak perlu repot untuk pakai uang cash. Dengan kartu kredit, semua pengeluaran kamu nggak bakal berantakan. Tinggal bayar semua tagihan sebelum tanggal jatuh tempo. Bahkan yang namanya kartu kredit bisa jadi dana darurat dan cover semua kebutuhan mendadak seperti sakit berobat. Lalu tagihannya bisa kamu ubah jadi cicilan 0% dengan tempo sampai 60 bulan. Makanya aku sering banget transaksi pakai kartu kredit. Dan kalau kamu nggak abusif, yakin banget kartu kredit itu bukan kartu hutang. Jadi, ini mitos. Lalu mitos yang kedua, orang yang ditolak oleh bank tidak bakal dapat pinjaman online. Nah, kamu perlu tahu kalau banyak banget lembaga yang kasih pinjaman. Ada bank, multi-finance, koperasi, pegadaian, bahkan pinjaman online. Dan tiap-tiap lembaga punya preferensi dan nasabah mereka masing-masing. Faktanya, pinjaman online bisa jadi jawaban untuk kamu yang pengajuan pinjamannya ditolak oleh bank. Dan memang pada kastanya, pinjaman bank itu ada di level tertinggi, multi-finance, lalu pinjaman online. Ini yang syaratnya paling mudah. Jadi, pinjaman bank yang ada di level tertinggi itu syaratnya paling sulit. Bahkan ketika aku kerja di Bank Mandiri, aku pengajuan pinjamannya ditolak oleh Bank Mandiri. Karyawan aja ditolak, apalagi bukan karyawan. Karena bank memang seprudent itu, sehati-hati itu. Ada prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Apalagi kalau kamu kerjanya freelance. Aku jarang banget nemuin karyawan freelance yang pengajuan pinjamannya di ACC oleh bank. Memang tidak mustahil, tapi memang sulit. Mau gaji kamu 10 juta, 50 juta, bahkan 100 juta sekalipun, kalau kamu 100% freelance, akan sulit dapat pinjaman dari bank. Makanya banyak banget freelance yang aku temui ngakalin aturan ini dengan mendirikan perusahaan pribadi. Bisa CV, bisa PT, dan mereka jadi direktur di sana. Dan kalau kamu sekarang kerjanya freelance murni, tapi nggak pengen mendirikan perusahaan pribadi, mungkin bisa consider untuk ambil pinjaman ke bank digital yang syarat pengajuannya jauh lebih mudah dibandingkan bank konvensional. Dan aku ada kasih rekomendasi beberapa bank digital yang ngasih pinjaman sampai 300 juta dengan tempo 60 bulan di video ini, linknya ada di deskripsi. Mitos ketiga, ditolak sekali maka kamu akan ditolak terus-menerus. Nah, banyak banget orang yang cerita di komentar kalau mereka udah cobain semua pinjol yang aku rekomendasikan dan mereka berhasil. Ditolak dengan sempurna. Makanya muncul mitos ini. Kalau udah ditolak satu kali, ngapain dicoba lagi? Toh pasti akan ditolak lagi. Dan benar, ketika mereka coba dan ditolak lagi, conviction mereka terhadap mitos ini itu makin kuat. Padahal belum tentu. Aku mungkin mau cerita dari pengalaman pribadi ketika aku ambil KPR.
Ceritanya, aku udah resign dari Bank Mandiri pada tahun 2021 dan memutuskan untuk pakai dana pensiun jadi full-time investor dan part-time kreator. Dan saat itu, cash flow dari dividen bisnis udah mirip-mirip pendapatan dari Bank Mandiri. Lalu suatu hari, aku sedang jalan-jalan dan lihat ada properti yang dijual dan aku berpikir kalau ini cocok banget jadi rumah tinggal pertamaku. Ku datangin salesnya dan ku tanya-tanya berapa harganya, serta minta simulasi perhitungan KPR, dan aku mempertimbangkan bahwa itu masih masuk. Langsung kasih uang muka dan dibantu oleh sales dari properti tersebut untuk pengajuan KPR ke berbagai bank rekanan. Ke Mandiri, BRI, BCA, BSI, dan berbagai bank lainnya. Intinya semua nolak ketika mereka tahu kalau aku tidak punya pekerjaan tetap. Mandiri nolak, BRI nolak, BCA nolak, BSI nolak, Permata nolak. Ya, pokoknya semua bank yang jadi rekanan itu nolak semua. Nah, udah putus asa dan yakin banget kalau pembelian rumah ini itu bakal batal. Karena aku nggak punya uang sebanyak itu untuk beli rumah secara cash. Ngomong ke salesnya dan salesnya bilang mau bantu sekali lagi. Singkatnya, beberapa waktu kemudian aku diajukan ke Bank Panin dan diterima di sana. Mereka punya program untuk kasih KPR bagi mereka yang kerja serabutan tapi punya penghasilan yang terukur. Syaratnya, kamu punya penghasilan harus keluar masuk rekening. Dan pada saat yang bersamaan, saat aku akad KPR, ada TikToker dan YouTuber yang juga akad kredit KPR bersamaan di Bank Panin. Jadi kemungkinan Bank Panin memang ada program KPR buat kamu yang kerja freelance. Jadi inti dari cerita ini adalah, kalaupun kamu ditolak satu kali, belum tentu kamu bakal ditolak oleh pihak-pihak lain. Kamu bisa coba terus-menerus dan perbaiki terus skor kredit serta syarat-syarat kamu. Bisa jadi proses trial and error ini makan waktu beberapa bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Jadi solusi ini untuk kamu yang santai dan nggak lagi BU. Mitos keempat, tidak bisa ajukan lebih dari 1 pinjaman. Nah, kamu yang ikutin channel ini dari awal tentunya tahu kalau aku punya banyak pinjaman. Ada pinjaman kartu kredit, pinjaman tanpa agunan, kredit tanpa agunan, pinjaman usaha, pinjaman rumah, bahkan pinjaman online. Dan sebegitu banyaknya pinjaman yang aku ambil bukan untuk bayar pinjaman sebelumnya, bukan untuk gali lubang tutup lubang, tapi memang ada kebutuhan untuk muterin uang ke modal bisnis. Tapi karena statusku yang full-time investor dan part-time kreator ini membuatku tidak bisa ambil pinjaman sekaligus dalam jumlah yang besar. Aku perlu 1-2 miliar, tapi beberapa bank cuma ngasih 100 atau 200 juta. Akhirnya, aku harus mengombinasikan beberapa pinjaman untuk dapat nominal yang aku harapkan. Dan alasanku ambil pinjaman sebanyak itu punya konsep yang mirip dengan leverage pada trading saham ataupun kripto. Dan kamu yang udah kata investasi pastinya tahu kalau kita bisa ambil pinjaman untuk beli investasi. Dan selama kita bisa bayar, kembalikan bunga pinjaman, serta kembalikan pokok pinjaman, ya apa salahnya ambil leverage. Nah, aku juga sama. Bedanya, aku tidak leverage di trading saham ataupun trading kripto, tapi aku pakai leverage untuk bisnis aku. Jadi, selama aku dapat margin, pasti aku ambil pinjaman. Aku target margin itu 10% dan ambil pinjaman dengan bunga 2%. Selisihnya masih 8%. Kalau aku dapat pinjaman 100 juta, bisa untung 8 juta. Dan aku ambil pinjaman ke banyak tempat untuk dapat lebih banyak uang agar dapat margin yang lebih besar. Dan selama kamu sepakat untuk bayar semua tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, ya apa salahnya? Mau ambil 1 pinjaman, 5 pinjaman, bahkan 100 pinjaman, selama kamu bayar, itu nggak ada masalah. Toh buktinya, sampai dengan sekarang, aku masih ambil pinjaman dan dikasih limit yang tinggi-tinggi. Lalu mitos yang terakhir, pinjaman online berbahaya. Nah, banyak banget yang cerita kalau mereka didatangin debt collector, ada yang ke rumah, ada juga yang ke kantor. Bahkan beberapa sampai kehilangan pekerjaan, bahkan sampai akhirnya kehilangan nyawa mereka. Ini belum ngitungin aksi teror lain seperti ganggu kontak darurat dan sebar-sebar data. Aku nggak tahu cerita ini benar atau cerita ini hoax, tapi kayaknya karena ada lebih dari 1 orang yang bagikan, mungkin cerita ini benar. Bahkan kalau aku baca di media konsumen yang jadi referensiku, itu ada banyak banget orang-orang yang ngalamin kejadian kayak gini. Banyak komentar dan pengalaman negatif tentang penggunaan pinjaman online. Tapi syukurnya sampai sekarang, tahun 2024, aku belum pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Makanya mungkin ini ada beberapa tips yang bisa kamu pakai ketika akan ambil pinjaman. Pertama, pastikan itu pinjaman online yang udah legal OJK.
Yang kedua, kamu bisa daftar ke beberapa pinjaman, lalu pilih satu yang terbaik. Lalu yang ketiga, pastikan total cicilan itu kurang dari 30% penghasilan. Dan yang pasti, ketika kamu ambil pinjaman, kamu harus tahu konsekuensinya, yaitu bayar pinjaman tersebut. Jangan kalau kamu nggak ada penghasilan, ambil pinjaman online. Itu bukan solusi. Apalagi gali lubang tutup lubang. Itu bukan solusi. Banyak banget kasus yang sekarang utang 1 juta, tiba-tiba tahun depan udah berkembang jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta, karena mereka gali lubang tutup lubang. Kalau terpaksa banget, kamu nggak bisa bayar, mending lokalisir masalah dan galbaikan di satu aplikasi. Mungkin itu bisa jadi jawaban. Lebih baik diteror oleh satu aplikasi daripada berpuluh-puluh aplikasi. Makanya tadi aku juga sarankan, kalau kamu nggak bisa bayar, mending dari awal nggak usah ambil pinjaman. Kerja. Oke, itu dia sedikit pembahasan kita tentang mitos dan fakta pinjaman yang bisa jadi referensi buat kamu. Semoga videonya bermanfaat, kasih like kalau kamu suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang pinjaman yang ada di Indonesia. Pinjaman online, pinjaman KTA, pinjaman KPR, bisa kamu dapatkan semuanya di channel Andre Tuan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!